keluarga diri. Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Pak Agung? Sehat. Iya, Ya, saya saya sehat dan tetap semangat. Semangat banget ini. Semangat Iya. banget. Pokoknya saya kalau ke Bali itu luar biasa karena saya sudah anggap Bali itu sebagai kampung halaman. Setelah menikmati hidangan di sebuah desa tua di Buleleng, di Iya. Desa Les, gimana kira-kira? Itu makanannya luar biasa karena bahan-bahannya dari Bali dan ikannya itu segar. Jadi dia baru masak kalau kita pesan. Kita udah pesan dari sebelumnya. Jadi memang itu suatu bagi saya dan teman-teman yang ikut saya ini kehangatan yang luar biasa yang selalu ditunjukkan oleh masyarakat Bali ke kita. Nah, apalagi saya hadir di sini di radio yang kebetulan menjadi pemenang anugerah penyiaran ramah anak. Jadi ini radio yang memenangkan kompetisi di Indonesia dari puluhan radio di seluruh Indonesia. Kemudian disaring lagi, yang menang adalah Radio Nuansa Giri. Jadi ini suatu kehormatan yang besar juga buat saya bisa siaran di sini di radio yang paling ramah terhadap anak. Pak Agung, belakangan memang peran radio agak menurun. Kemudian sebuah terobosan dilakukan oleh beliau, owner sekaligus direktur PT Radio Nuansa Giri dengan membuka keran kepada anak-anak terutama di kalangan bawah 5 tahun untuk belajar berekspresi. Komentar Pak Agung. Ini luar biasa ya. Jadi saya harus atau wajib mengucapkan apresiasi kepada ibu ini yang rela meluangkan waktunya dan mungkin juga menghabiskan dananya untuk membuat radio. Zaman sekarang Pak, membuat radio itu sangat sulit. Artinya perkembangan bisnis ini kan sekarang banyak sekali pesaing. Nah, ya ini luar biasa. Jadi pengorbanan seorang ibu kepada anak Indonesia. Saya ingin gambarkan begitu. Nah, apalagi segmen yang diambil ini segmen anak-anak yang usianya itu balita ya, itu 5 tahun. Dan jarang sebetulnya lembaga penyiaran baik TV atau radio yang mau mengambil segmentasi anak. Kenapa? Karena sepi, Pak. Ya, anak-anak itu nggak terlalu dominan seperti remaja yang sudah bisa memilih. Anak-anak yang bisa memilih produk apa untuk anak-anak, yang memilihkan adalah ibunya. Nah, jadi ini hal yang patut diapresiasi. Tadi saya katakan bahwa di era sekarang bisnis radio kurang menjanjikan. Yang kedua, mengambil segmentasi itu juga sangat eksklusif anak. Tetapi disitulah saya bilang pengorbanan ibu terhadap anak Indonesia. Dengan ada radio ini, maka anak-anak di bawah umur 5 tahun itu bisa berekspresi, bisa mendengar, lalu kemudian bisa, ya dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang dia dengar, bisa meniru apa yang dia dengar, bisa. Jadi radio ini bisa menuntun anak itu. Nah, ini sangat membantu orang tua dalam mengedukasi anak. Jadi sekali lagi ini pengorbanan yang luar biasa bagi seorang ibu kepada anak-anak Indonesia. Saya tidak ingin bilang hanya kepada anak-anak di Bali, ya, karena ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat industri penyiaran, untuk juga perhatian kepada anak. Jadi saya ingin katakan bahwa ini pengorbanan seorang ibu kepada anak-anak Indonesia. Iya. Pak Agung, kira-kira secara umum kriteria kemarin sehingga Radio Nuansa Giri ditetapkan sebagai jawara dalam kategori ini? Iya, kami mengambil setiap radio ya di puluhan di seluruh Indonesia itu program siaran mana yang paling bagus. Kami juga bertanya kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, karena KPID lah yang memantau setiap program siaran di radio. Nah, kita tanya satu persatu ke KPD yang kebetulan juga memberikan ini radio dengan program siaran yang bagus.
Dari situ kami verifikasi, lalu kami dengar ada para juri, dan para jurinya itu orang-orang yang memang perhatian kepada anak, bukan sembarang juri. Berdiskusi sangat alot, sangat intens dengan berbagai kriteria. Yang pertama, variatif, tidak monoton. Yang kedua, mampu menggambarkan atau merangsang imajinasi anak. Ini kan susah. Jadi kadangkala ada tayangan yang bagus menurut kita orang dewasa, tapi belum tentu dapat merangsang imajinasi anak. Itu yang kedua. Jadi anak bisa berekspresi, orang tua bisa dimudahkan dengan anak mendengar radio. Nah, itu yang juga menjadi kriteria. Kemudian yang ketiga, ini bukan program insidental, tapi program rutin. Program rutin itu bisa harian, bisa mingguan. Yang jelas memang ada slot atau ada alokasi waktu untuk anak-anak. Nah, itu yang kami nilai. Jadi memang ada juga radio yang kemudian memberikan program siaran yang diberikan hanya khusus untuk perlombaan. Nah, tapi nggak seperti itu. Jadi kami nilai kontinuitas. Jadi radio yang betul-betul komitmen terhadap anak. Nah, dari berbagai kriteria yang saya sebutkan, penilaian dewan juri, verifikasi melalui KPID, yang menang adalah Radio Nuansa Giri Bali. Bali Utara ya, Bu ya, luar biasa. Iya. Keluarga Nuansa Giri FM masih bersama Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo, beliau didampingi oleh owner dan juga direktur dari PD Radio Nuansa Giri, Ibu Sri Widari. Ya, Bu Sri sangat berseri-seri seperti namanya, karena malam ini beliau kedatangan tamu yang sangat luar biasa, orang nomor 1 di jajaran KPI Pusat, berkesempatan hadir di Radio Nuansa Giri. Tentu ada perasaan yang ingin disampaikan. Silakan Bu Sri. Terima kasih banyak Pak Agung. Jadi saya merasa bagaimana yang senang dan bersyukur Bapak bisa hadir ke dalam studio kami, yaitu di Wangi Bali, karena masih ternyata baru juga kami mengadakan syukuran untuk yang kami dapatkan kemarin, yang sama sekali kita itu tidak sangka. Jadi kami bisa mendapatkan karena sebelumnya memang kami punya cita-cita. Kami itu adalah juga pegawai negeri yang memang bidang radio di RRI. Saya terima kasih juga kepada RRI yang banyak memberikan ilmu keradian kepada Ibu. Bagaimana caranya kalau saya itu pensiun itu supaya bisa berguna untuk banyak orang. Jadi dengan radio lah Ibu itu bisa menyampaikan, karena sekarang ini, karena kita itu anak-anak sekarang itu kan banyak main HP, gadget. Jadi kadang-kadang kita ada di depannya itu yang tak ditoleh. Justru dia itu berbicara dengan orang yang luar yang dia tidak ada di depannya. Di sini saya merasa gimana ya caranya. Jadi hari ini di sini saya punya inspirasi terhadap, termasuk juga kreawati yang ada di studio. Kebetulan ada yang saya inginkan, mereka cepat tangkap bagaimana caranya kita bisa mengemas budaya kita yang zaman dulu, yang saya pernah waktu kecil pernah diajari oleh bapak, ibu, sama kakek. Saya ini sekarang itu bisa disampaikan kepada anak-anak, karena orang yang dewasa itu adalah hanya anak-anak yang bisa kita cekoni dengan cara-cara seperti lewat ini. Jadi dengan gaya kekinian. Jadi bagaimana caranya Bapak Pertama itu menyampaikan supaya tergugah anak-anak itu tidak merasa takut, dia bisa melalui dirinya sendiri itu lewat telepon berbicara langsung. Setelah dia bisa berbicara langsung, dia bisa nyanyi, bisa menangkap temannya juga. Dari itu mereka itu disuruh duduk manis, terus mendengarkan ketua-ketua yang akan Sabo Bali. Terus gaya Indonesia itu adalah bercerita, yang cerita itu ada maknanya dan ada artinya.
hidup saya dan akhirnya saya tidak pernah memikirkan kalau itu sampai jadi saya itu mendapatkan itu. Walaupun saya itu berkorban, yang penting saya itu bisa berguna, tetapi takdir keluarga pada itu memberikan nilai yang tidak ada harga. Jadi harganya itu mungkin saya merasa udah dapat miliaran masa. Jadi apalagi dengan datangnya dapat studi. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan tidak ini mohon Ya, Bu Sri tadi disampaikan bocoran oleh Pak Agung bahwasanya siaran atau program radio untuk anak ini minim iklan atau dalam tanda petik mungkin rugi. Apakah program semacam ini akan tetap dilanjutkan, Bu Sri? Oh, tetap. Karena saya tidak pernah berpikir terlalu bisnis, Pak. Karena saya yakin dan percaya rezeki itu datangnya dari Tuhan, tidak segala kuasa. Jadi kalau saya tidak dapat rezeki dari sini, di tempat lain saya pasti dapat. Saya yakin itu kalau kita sudah berbuat baik, Tuhan akan memberikan rezeki. Oke, baik. Keluarga Nuansa FM masih bersama Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo. Kita kembali ke Pak Agung. Pak Agung, kemudian bagaimana komentar Pak Agung tentang peran radio dalam menanamkan budaya, kemudian mental persatuan dan kesatuan di tanah air sejak dini? Ya, masa muda, masa kecil itu sangat tepat untuk kita berikan nilai-nilai kebangsaan, baik itu nilai-nilai persatuan, binika tunggal ika, toleransi, itu sejak dini harus ditanamkan sehingga menciptakan karakter generasi muda. Jangan sampai kita kehilangan karakter karena masa muda kita, masa balita kita tidak diisi oleh nilai-nilai. Jadi sejak balita itulah ditanamkan nilai-nilai sebagai fondasi awal. Kalau sudah ada fondasi, kedepannya itu relatif lebih ringan tugas orang tua, tugas pendidik, karena hanya membangun dari fondasi yang sudah ada. Tapi sebaliknya kalau fondasi tidak ada atau diisi oleh nilai-nilai yang tidak pro terhadap kebangsaan, tidak toleran, maka amat sulit kita akan mendapatkan generasi yang paripurna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang budaya. Memang salah satu kriteria kita adalah bagaimana mengenalkan kepada anak-anak usia 5 tahun ke bawah tentang konten lokal, baik tentang budaya lokal ataupun kearifan lokal. Nah, sehingga anak-anak itu tidak lupa terhadap basis sosial dia, bahwa dia lahir dari rahim yang berbudaya, dan ini adalah budaya Indonesia, dan kalau kita bicara Bali adalah budaya Bali. Dan inilah juga yang kemudian kami sepakat memerdekakan radio Nuansa Diri. Saya terharu mendengar Bu Sri tadi mengatakan bahwa merugi, tetapi Tuhan punya jalan untuk memberikan rezeki ataupun kemakmuran kepada orang yang telah menolong banyak orang. Jadi ini keyakinan yang luar biasa yang seharusnya menjadi motivasi kita semua untuk berbuat kebaikan seperti Ibu Sri. Saya punya keyakinan yang sama dengan Ibu Sri bahwa kalau kita menolong banyak orang tanpa pamrih, maka kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Saya sepakat di sini. Dan Bu Sri ini saya bisa nilai dalam konteks Komisi Penyiaran adalah seorang patriotik atau patriotis penyiaran. Luar biasa ibu. Jadi bukan hanya ibu yang bangga saya datang, saya ini bangga banget bisa tampil di radio yang punya komitmen terhadap anak, komitmen terhadap kemanusiaan, juga komitmen terhadap budaya dan kebangsaan. Luar biasa.
Iya, kemudian Pak Agung terkait dengan situasi kondisi pandemi COVID yang sudah merebak sejak 1,5 tahun lalu, banyak masyarakat yang pesimis. Apa peran radio terhadap masyarakat di Indonesia khusus umumnya dan di Buleleng khususnya? Ya, jadi situasi pandemi ini banyak kontradiksi, Bapak. Kontradiksi yang itu adalah banyaknya hoax, terutama di media sosial. Hoax A, hoax B, hoax C yang membuat masyarakat menjadi panik. Nah, peran radio itu adalah untuk melakukan verifikasi atas hoax yang terjadi. Saya di KPI sering menyarankan kepada masyarakat, kalau masyarakat membaca hoax, melihat hoax dari media sosial, masyarakat bisa mengkonfirmasinya lewat TV dan radio. Karena jurnalistik di radio atau berita dari radio, ketika tayang di radio itu sudah melalui proses verifikasi. Jadi validitasnya lebih teruji daripada di media sosial. Kalau media sosial kan setiap orang bisa menjadi jurnalis, tapi di radio dan TV tidak demikian. Orang menjadi jurnalis setelah melalui proses, dan berita masuk itu juga melalui proses verifikasi. Jadi inilah peran radio yang sangat utama dalam melakukan klarifikasi terhadap hoax yang beredar di media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, radio ini punya kontribusi dalam memberikan iklan terkait prokes, misalnya talk show terkait COVID. Jadi ada edukasi kepada masyarakat. Nah, memang komputer radio itu bukan lagi sama radio, tapi media baru. Di era sekarang, konvergensi. Media baru pun juga punya iklan, podcast, misalnya YouTube dan sejenisnya. Nah, saya pikir YouTube ataupun streaming itu bisa juga dijadikan sarana untuk radio melebarkan audiensnya. Nah, saya diskusi dengan Ibu Sri bahwa radio Nuansagiri itu sudah multi platform. Ya, jadi orang juga bisa menerangkan radio ini melalui internet, streaming. Jadi jangkauannya itu bukan hanya di Bali, bukan hanya Indonesia, tapi mendunia. Nah, inilah kontribusi radio Nuansagiri. Apalagi begini, kalau misalnya yang disiarkan di radio Bali ini nuansa budaya Bali. Banyak orang Bali bukan hanya di Bali, orang Sulawesi, orang Bali, bahkan orang Bali di Jakarta, itu potensi menjadi pendengaran loyal dari Nuansagiri. Dan saya yakin itu sudah terjadi. Jadi inilah saya pikir kontribusi dari radio, khususnya radio Nuansagiri terhadap penanganan COVID-19. Iya, oke. Demikian tadi keluarga Nuansagiri ngobrol kita bersama orang nomor 1 di jajaran KPI Indonesia, KPI Pusat, Bapak Agung Supriyo, tadi didampingi oleh Ibu Sriwidari selaku owner sekaligus direktur dari PT Radio Nuansagiri. Pesan dan harapan Pak Agung sebelum balik ke Denpasar kepada pendengar keluarga Nuansagiri, dan juga pesan dan harapan kepada Ibu agar tidak goyah di dalam mengelola radio ini dengan iming-iming iklan yang minim di salah satu program yang disiarkan oleh Nuansagiri. Ya, harapan saya terkait kepada para pendengar keluarga Nuansagiri, stay tune terus, dengarkan terus radio Nuansagiri, ikuti petua-petua dari penyiar dan ibu yang mempunyai anak ketika di jam air anak atau ketika radio ini menyiarkan siaran khusus anak, dengarkan radio itu, biarkan imajinasi anak itu bermain dan ekspresikan. Bisa telepon langsung, komunikasi lewat via call kepada radio Nuansagiri. Jadi ada bentuk komunikatif interaktif yang bisa mempercepat tumbuh kembangnya atau pematangan berpikir seorang anak. Ini pesan dan harapan saya.
Kemudian pesan harapan saya kepada Ibu Sri, teruskan Bu perjuangan Ibu, terus perbaiki komitmen Ibu. Saya yakin dengan kita menolong banyak orang seperti yang Ibu saya katakan, ini juga pesan dan harapan saya bahwa Tuhan pun akan menolong kita. Iya. Silakan Ibu, mungkin ada pesan dan harapan yang juga disampaikan kepada KPU Pusat. Ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Beliau menangani seluruh Indonesia, dan satu hari ini di hari Rabu 15 Desember 2021 beliau berkesempatan hadir di Radio Nuansa Giri. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi akan berkelanjutan berkesempatan mengunjungi Radio Nuansa Giri. Silakan Ibu. Terima kasih banyak.